Halo teman-teman, masih bersama saya di Kode with Bahri. Kali ini saya mau membahas tentang Zigo Cloud. Dan yang saya mau bahas kali ini adalah produknya yang bernama Video Conference Kit. Dengan Video Conference Kit ini, kita dapat membuat aplikasi Flutter Video Conference dengan sangat cepat. Untuk artikelnya sendiri, si Zigo Cloud ini sudah menyediakan tutorialnya. Untuk linknya nanti akan saya taruh di description konten ini. Di dokumentasi yang sudah disediakan oleh Zigo Cloud, kita akan mendapatkan 3 bab, yaitu yang pertama overview, terus ada quick start sama custom pre-built UI. Untuk overview sendiri, di sini Zigo Cloud sudah menyediakan keterangan apa itu video conference kit, lalu benefitnya, lalu fitur-fiturnya. Nah, untuk video conference kit sendiri di sini dia menjelaskan bahwa video conference kit ini adalah komponen yang sudah disiapkan oleh Zigo Cloud untuk membuat aplikasi video conference dalam waktu yang sangat singkat, into your app in minutes. Lalu di dalamnya juga sudah include business logic dengan UI-nya, dan juga kita dapat meremove ataupun menambahkan dan juga mengcustom UI komponen itu secara langsung seperti itu. Nah, nanti akan jadinya seperti ini kalau kita nanti integrasi SDK-nya, SDK UI Kit-nya di Flutter, nanti otomatis kita akan mendapatkan atau otomatis kita bisa menggunakan widget-widget yang sudah disiapkan oleh Zigo Cloud itu sendiri. Jadi nanti kita bisa langsung menggunakan komponen itu atau widget itu, lalu kita kasih konfigurasi, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Toolbarnya, terus bordernya, chattingnya pun sudah disiapkan sama si Zigo Cloud UI Kit ini. Nah, terus kapan kita menggunakan video conference kit ini? Nah, ini disebutkan ya ketika kita mau membuat aplikasi dengan cepat dan mudah seperti itu, karena mereka sudah menyiapkan UI kitnya, sudah menyiapkan servernya, kita tinggal integrasi aja. Lalu ketika kita ingin nge-custom UI dan kita menggunakan fiturnya sesuai yang kita butuhkan, apa aja fitur yang sudah tersedia di video conference kit ini. Yang pertama itu multi user audio video conference. Jadi ini sudah multi user, jadi bisa banyak, nggak cuman 1 atau 2 user, tapi bisa banyak, bisa 10, bisa ratusan seperti itu, bisa join sekaligus seperti itu. Terus adaptive video layout, jadi nanti si layoutnya pun akan adaptif ya, jadi dia ketika 2 orang nanti tampilnya seperti apa, ketika 6 orang seperti apa, ketika 10 orang seperti apa, itu sudah adaptif langsung ya, jadi udah responsif lah. Terus real time sound wave display, jadi nanti untuk icon soundnya itu juga real time, seperti ketika nanti ada yang ngomong nanti akan ketahuan kayak equalizernya itu ya, kayak apa itu namanya ya, wave-nya itu seperti itu, nanti akan kelihatan. Lalu dia juga sudah menyiapkan customized UI style, jadi untuk seperti bordernya, nanti di lengkungannya itu pun kita bisa ganti stylenya di situ, bisa nge-custom seperti itu. Terus device management juga sudah disiapkan juga di video conference kitnya. Lalu ada extended top atau bottom menu bar. Jadi menu bar atau topnya itu kita bisa menambahkan menu di dalam situ seperti itu. Jadi sangat mudah. Lalu kita bisa mengcustom conference title. Jadi titlenya pun kita bisa ganti-ganti nanti. Lalu member listnya pun kita sudah dapat. Jadi siapa yang join itu nanti udah ada menu sendiri yang kita tinggal klik aja, nanti kita bisa tahu siapa aja yang join di conference itu. Lalu ada live text chat. Jadi untuk fitur chatnya pun, chat live chat yang semuanya bisa chat itu pun juga otomatis sudah ke embed di sini. Lalu ada conference join atau live notification ini. Jadi ketika ada yang join pun nanti akan ada notifikasi ke user yang sudah join, ataupun ketika ada yang keluar itu pun juga sudah otomatis akan memberitahu user yang sudah join. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan video conference ini? Caranya mudah sekali. Jadi yang pertama kita harus register dulu. Jadi nanti teman-teman bisa register melalui link yang sudah saya share di deskripsi konten ini. Jadi dengan link yang saya share ini nanti teman-teman bisa mendapatkan 10.000 jam per bulan yang dapat teman-teman pakai untuk development, ataupun teman-teman bisa pakai di aplikasi teman-teman. Setelah register nanti teman-teman akan mendapatkan akun, jadi teman-teman bisa masuk ke dashboardnya, konsol dashboard dari Zigo Cloud-nya. Terus setelah itu nanti teman-teman bisa membuat projectnya di sini.
Nah, kita bisa masuk ke dalam project sebelah sini, lalu kita create. Nah, setelah create nanti kita pilih yang namanya video conference. Nanti kalau sudah selesai, nanti tampilannya akan seperti ini, dan yang paling kita butuhkan yaitu app ID sama app sign ya. Kita kembali ke tutorialnya. Nah, ini di sini kita bisa masuk ke quick start. Saya jelaskan dulu untuk quick startnya, cara integrasinya. Nah, di sini si Zego Cloud juga sudah menyediakan videonya kalau teman-teman bingung. Lalu cara integrasinya, yang pertama nanti kita tambahkan dulu untuk paket Zego UI Kit Pre-built Video Conference ke project Flutter kita. Setelah itu nanti kita bisa import library-nya. Setelah kita import, nanti kita bisa membuat satu widget bernama Video Conference Page, yang di dalamnya nanti yang wajib dibutuhkan yaitu Conference ID. Lalu nanti kita bisa pakai widget Zego UI Kit Pre-built Video Conference yang dia membutuhkan app ID, app sign, terus user ID, username, sama conference ID. Nah, di dalam sini ada namanya config. Nah, config ini nanti yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan aplikasi kita. Ketika kita mau menjalankan aplikasi di Android, kita perlu konfigurasi dulu, yaitu yang pertama untuk di build.gradle ini untuk compile SDK versinya menggunakan versi 3.3. Setelah itu di dalam Android manifest.xml juga kita perlu menambahkan permissionnya. Jadi nanti ini kita copy aja, terus kita paste di Android manifest. Nah, lalu setelah kita copy nih, kita copy-nya di sebelah sini di atasnya application. Setelah itu kita bisa masuk lagi ke folder Android app, terus kita membuat file namanya progress.rules.pro, terus kita copy untuk rules-nya seperti ini. Nah, setelah progress-nya kita buat, kita copy aja untuk ini, kode ini kita copy di bagian build tab release. Nah, di bawahnya sini signing config.debug, di bawahnya nanti kita tambahkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk di iOS sendiri untuk konfigurasi tambahannya, teman-teman bisa masuk ke info.place. Di sini kita bisa menambahkan permissionnya dengan cara kita copy aja dua key string ini, yaitu yang pertama NS camera use description sama NS microphone usage description, seperti itu. Nah, ini nanti seperti ini, kita masuk ke iOS or runner, terus info.place, terus kita masuk ke dictionary, kita tambahkan 4 baris ini. Nah, setelah semuanya selesai, kita bisa langsung running ataupun kita bisa tes di emulator atau device kita, seperti itu. Cukup mudah. Ayo kita mulai aja langsung ke kodenya. Saya buka dulu Visual Studio Code-nya. Seperti biasa cara membuat projectnya, saya pakai Command Shift P, lalu Flutter New, sebut aplikasi, lalu saya taruh di development, saya beri nama Flutter Zego Video Conference. Oke. Nah, yang pertama tadi kita diminta untuk menambahkan paket. Nih, kita masuk lagi di sini. Kita diminta untuk menambahkan paket ini. Kita copy aja. Lalu kita kembali ke project, kita masuk ke terminal. Lalu kita paste di sini, kita enter. Nanti otomatis untuk paketnya akan ada di sini, tambahan di sini. Nah, ini Zego UI Kit Pre-built Video Conference versi 2 ya. Versi Dart-nya 2.19.2. Versinya kita bisa lihat di sini. Ini versi 3.7.3 untuk versi Flutter saya. Kita kembali ke sini. Setelah kita menambahkan package-nya, lalu kita diminta untuk membuat widget yang akan mengurusi tampilan untuk video conference kit-nya itu. Baik. Ini saya copy aja, nama kita beri nama nanti video conference page. Baik, di sini kita bisa menambahkan di lib ini, kita buat filenya aja namanya video conference page.dart. Baik, terus kita bisa membuat stateless widget dengan cara stateless widget ini. Terus saya beri nama video conference page. Baik, ini kita pakainya yang material. Nah, setelah itu
kita copy aja isinya. Ini bisa kita langsung kopas aja di sini. Nah, sampai sini karena untuk kelasnya sudah kita buat tadi, kopas aja dari sini sampai sini. Baik, nah seperti ini. Nanti akan ada merah-merah seperti ini. Ini dia minta untuk kita import. Nah, kita komen titik, nanti kita import untuk package-nya Zigo UIKit Prebuild Conference. Nah, setelah itu untuk app ID sama app sign-nya saya buat file konstannya aja supaya nanti cara editnya lebih gampang. Jadi nggak langsung di sini, tapi kita editnya nanti di kelas namanya Zigo config.dart. Di sini saya buat kelas Zigo config seperti ini, terus saya bikin static const string app ID sama dengan nanti taruh sini, sama static const string app sign ya. Oke, baik, seperti ini. Lalu kita kembali ke sini. Nah, untuk app ID ini butuh integer, jadi kita ganti di sini. Untuk app ID saya pakainya int. Untuk app ID-nya kayak 123 dulu. Lalu kita masuk ke sini. Kita masukkan Zigo config app ID sama Zigo config app sign, terus user ID sama username-nya kita bisa masukkan di sini. Kita bisa nanti ketika page ini dipanggil, dia selain membawa conference ID, dia akan membawa username sama user ID. Tapi username sama user ID ini boleh sama boleh beda, jadi biar lebih gampang saya samakan aja. Jadi saya bikin namanya string username. Jadi nanti di sini username saya jadikan user ID juga. Ini saya hapus dulu, terus saya generate di sini. Nah, generate constructor. Lalu di sini saya kasih yang namanya username, saya pakai untuk user ID, dan username-nya saya pakai username juga. Baik, seperti ini. Converse ID-nya pakai converse ID yang dari sini. Nah, sampai sini untuk kelas video converse-nya sudah jadi. Terus kita coba untuk konfigurasinya kita tambah tadi yang katanya si Zigo video conference kit ini kita bisa mengganti konfigurasinya. Kita coba lihat apa aja yang bisa kita ganti. Kita bisa custom prebuild UI, kita bisa ke sini. Nah, di sini kita bisa nge-custom seperti ini, seperti border radius ini and space between view-nya. Jadi ini yang dia mepet dan enggak ada border radiusnya. Di sini ada nih, ada jaraknya ada. Nah, caranya gimana? Caranya nanti kita bisa tambahkan dia di layoutnya, kita bisa ganti. Tapi ini secara default nanti dia sudah bentuknya galeri seperti itu. Lalu di sini pun kita bisa ketika join itu ini mau turn on kamera atau tidak, seperti itu juga sudah ada di sini. Seperti ini kita bisa. Contoh ketika join nanti untuk mikrofonnya kita defaultnya itu false aja, jadi nanti akan otomatis mute seperti itu. Kita bisa masukkan, coba kita tambahkan di sini. Nah, seperti ini. Jadi turn on microphone when joining saya kasih false nilainya. Lalu di bawahnya lagi di sini ada apa lagi nih? Oh ya, ini untuk menambahkan extended ya, ini menu barnya sama di bottom ataupun di atas di topnya. Ini kita masih pakai standarnya aja. Lalu kita bisa set avatar juga di sini. Custom user avatar. Jadi avatar builder kita bisa ganti dengan cara seperti ini. Avatar builder kita coba aja. Nanti kita masuk ke sini, terus kita masuk ke dalam. Nah, ini kontak. Nah, untuk network image-nya saya menggunakan dari sini teman-teman. Dari iPravatar.cc. Nah, terus untuk usernya saya menggunakan username aja. Nah, seperti itu. Lalu untuk ini set live confirmation dialog juga kita coba pasang. Ini jadi ketika kita mau ngeklik end itu end conference, nanti akan ada dialog seperti itu, dialog confirmation. Nah, ini kita copy aja, lalu gini aja. Nah, oke, taruh atas. Lalu title-nya kita bisa ganti. Kita coba aja, kita pakai bahasa Indonesia aja.
leave the conference, keluar meeting gitu ya, keluar meeting. Apakah Anda yakin untuk keluar gitu ya. Terus ini tidak ya, oke. Jadi nanti kita beri nama aplikasi ini aplikasi meeting gitu aja. Oke, untuk konfigurasinya cukup, kita tambah beberapa konfigurasi di sini supaya kelihatan bahwa dengan video conference kit ini kita bisa dengan mudah menambahkan atau mengurangi fitur yang sudah disediakan seperti itu. Baik, setelah kode video conference pad-nya jadi, saya perlu menambahkan untuk widget pertama yang akan dipakai untuk input username dan juga conference ID. Jadi di main sini kita coba edit di sini. Pertama saya hapus dulu untuk komennya, remove all comment di sini. Lalu saya untuk homepage ini saya ganti. Homepage-nya ini saya ganti, saya membuat kelas stateful. Saya pakai stateful, namanya my home aja. My home, lalu untuk ininya, untuk widgetnya saya return di scaffold. Lalu untuk abarnya saya pakai abar dengan title meeting, dia pakai teks ya, text meeting apps, seperti ini aja. Lalu di scaffold itu dia pakainya body ya kan. Di body saya pakai kolom aja, saya pakai kolom di sini. Lalu kasih child. Nah, di dalam chatnya ini saya akan membuat 2 tag field sama 1 button untuk join seperti itu. Nah, untuk fieldnya saya ketik aja txt form, txt field ya. Di sini saya ada snippet yang bisa langsung generate. Nama snippetnya itu Hyper Flutter Extension. Teman-teman bisa cari aja di extension. Nah, terus di sini saya edit dulu untuk initial value-nya nggak perlu. Lalu untuk name-nya saya beri nama sini user name. Terus di sini untuk helper-nya saya beri nama user. Oke, change file-nya nggak perlu karena kita nanti akan pakai controller. Jadi jangan lupa di sini kita tambahkan dulu untuk final username controller sama dengan text edit controller. Lalu satu lagi final untuk conference ID controller sama dengan text edit controller. Ini terus di sini untuk controllernya kita kasih controller sama dengan username controller. Nah, untuk maksanya kita bisa tambah di 50. Lalu saya copy lagi untuk ini fieldnya, ini saya taruh di bawahnya. Sekarang untuk conference ID ya, meeting ID gitu ya, meeting ID. Lalu di sini saya kasih conference ID controller. Nah, baik. Jadi untuk controller di 2 field ini udah siap. Setelah itu di bawahnya saya tambahkan untuk elevated button, terus on press-nya saya kosongin dulu. Contohnya saya kasih const txt join meeting. Baik, seperti ini. Nah, di sini di on press ini kita bisa langsung nanti kita ngederek ke widget video conference page yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi dengan cara kita pakai navigator.push ya kan, .push konteks rootnya kita bisa pakai material page root ya. Oke. Material dia butuh konteks, misalnya konteks, lalu seperti ini. Terus ini kita tutup titik koma. Lalu di sini kita bisa return untuk video conference page yang dia butuh conference ID-nya. Conference ID kita bisa pakai conference ID controller, terus
kita titik koma, kita enter, udah rapi seperti ini. Jadi ketika nanti button yang diklik, nanti dia akan otomatis masuk ke video conference. Nah, di sini nanti dia akan memasukkan video conference-nya ke Jigo UIKit pre-build ini dengan username dan user ID-nya pakai username user ID. Untuk app ID sama absent-nya kita bisa langsung kopas saja. Bentar, ini masih ada yang error ini apa? Kita lihat, oh title-nya kita ganti di sini. Ini. Lalu untuk app ID sama absent-nya kita bisa kopas aja dari dashboard tadi. Kita kembali lagi kita bisa masuk ke video conference yang kita buat dulu sebelumnya. Lalu kita cari app ID sama absent-nya. Jadi untuk app ID-nya kita copy dulu. Untuk absent-nya juga kita copy. Kita klik otomatis copy. Nah, sampai sini untuk app ID sama absent-nya sudah masuk ke project. Setelah ini kita masuk ke konfigurasi Android sama iOS-nya. Untuk konfigurasi di Android-nya, pertama kita masuk ke Android. Ini saya close dulu. Ke Android, lalu di Gradle, lalu di app, lalu kita masuk ke build Gradle ini. Untuk compile SDK versionnya dia minta versi 3.3. Lalu setelah itu kita diminta untuk membuat yang namanya file progrward.rules.pro. Lalu kita diminta untuk memasukkan ini ya teman-teman. Kita masuk ke quick start, lalu kita ke bawah, masukkan rulesnya. Ini rulesnya kita copy aja, copy, masukkan ke dalam sini. Setelah itu kita masuk ke bagian apps, terus src, lalu ke main, lalu kita masuk ke Android manifest ini saya besarkan dulu. Nah, pertama kita diminta untuk memasukkan ini permissionnya, kita copy aja. Setelah kita copy, kita taruh di atasnya application ini. Jadi di sini kita enter. Baik, untuk permissionnya udah masuk. Setelah itu kita menambahkan untuk rulesnya tadi, progress-nya ini udah kita buat. Setelah itu kita masukkan aja ini, kita copy, kita taruh di bagian bawah di build tab sama release ya. Baik, kita masuk ke sini, ke dalam sebentar. Nah, ke build Gradle ini ke bawah. Nah, ini ada build tab, release. Nah, di bawahnya signing ini. Baik, untuk progress file udah masuk. Setelah itu untuk iOS-nya kita bisa copy ini, lalu kita masuk ke dalam folder iOS, lalu ke runner, terus ada info playlist, terus kita taruh di bawahnya dictionary ini. Baik, ini sudah masuk. Kita tinggal testing aja teman-teman. Di sini saya mau open dulu untuk emulator. Nanti untuk testingnya saya pakai 2 emulator sama 1 Android dan 1 device iOS. Oke, kita coba dulu. Ini untuk Android emulatornya. Biar kita tahu proses yang sedang berjalan seperti apa, kita bisa running dulu. Untuk pertama, kita running lewat terminal aja, karena proses pertama itu lumayan memakan waktu, karena dia akan download semua library yang dibutuhkan oleh SDK dari video conference kit ini. Seperti itu. Nah, kita cara runningnya biar kita tahu prosesnya seperti apa, kita bisa ketik aja flutter run mainv seperti ini. Nah, nanti kita akan dikasih tahu dia sedang melakukan proses apa aja di belakang. Baik, ini untuk Androidnya sudah siap. Nah, seperti ini nanti ada username sama meeting ID. Nah, untuk username-nya kita coba dulu ini sambil saya lagi ngerunning untuk real device saya. Di sini username saya beri nama Yanto, meeting ID-nya 123456. Seperti ini ketika kita join. Nah, nanti kita allow aja untuk permissionnya. Nah, seperti ini. Ada Bahri join conference. Ada Yanto join. Nah, kita bisa lihat juga di sini. Nah, di sini juga ada, karena sebelumnya saya pernah join juga.
tadi juga kita udah setting ketika join pertama itu otomatis mute ya kan, karena use mikrofonnya tadi saya setting false. Nah ini kita bisa enable juga. Oke, seperti ini. Nah untuk device yang lain saya akan coba buka. Baik, di sini saya sedang menjalankan di Android Samsung saya sama di iPhone saya, seperti itu. Kita tunggu aja. Ini emulator, lalu ini Android Samsung sama ini iPhone. Kita tunggu dulu aja. Sedang running. Nah, ini untuk yang di Samsung saya coba masukkan namanya Yati, terus meeting ID-nya 1 2 3 4 5 6 ya teman-teman. Saya join. Kita allow aja. Oke. Nah, nih ada 3 ya teman-teman. Oh 2 karena si Bahrinya sudah live duluan. Ini saya sedang install di iOS-nya. Oke, sudah masuk. Username kita beri nama Abrisam, terus meeting ID-nya 1 2 3 4 5 6. Oke, kita join. Nah, nih sudah ada 3 ya teman-teman ya. Nih ada Abrisam, Yanto sama Yati. Yatinya yang sebelah sini. Baik teman-teman, begitulah cara integrasi video conference kit Zigo Cloud di Flutter. Cukup mudah, teman-teman bisa coba. Teman-teman cukup register pakai link yang ada di deskripsi, lalu teman-teman nanti akan dapat 10.000 jam per bulan untuk bisa dipakai di aplikasinya ataupun bisa dipakai dalam proses development. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat mencoba.